Perkenalkan, nama saya Andi Budianto, asal dari SMKN 1 Paron. Bahwasanya saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 dari Universitas Negeri Padang, yang mana nantinya saya akan melakukan praktek pengalaman lapangan yang kedua di sekolahan SMKN 1 Paron dengan mengambil KD, yaitu mendiagnosis kerusakan sistem pengisian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Paron, jaya jaya, siap kerja. Hari ini adalah hari apa? Hari Jumat. Alhamdulillah Bapak masih bisa masuk di sini ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Aan. Sebelum kita mulai, marilah kita doa. Doa mulai. Selesai. Terima kasih atas kesempatannya, yang mana nantinya kita akan mempelajari mendiagnosis kerusakan sistem pengisian konvensional. Mungkin pembelajaran kali ini kalian sudah memahaminya karena kalian sudah di kelas 3, yang pasti saat di kelas 2 kemarin kalian sudah pernah belajar di kelas 2 ya, yaitu tentang sistem pengisian konvensional. Nah ini, sebelumnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Aan Afrizal Kurniawan, Ahmad Rizky Fatoni, Aditya Restu Pradana, Aditya Eka Pratama, Azain Wahyu Yogi Pratama, Afrizal Ghazali, Agil Bagus Susena, Agus Rahmat Adi Pratama, Ahmad Munawir Al-Masduki, Ahmad Reza Fauzi, Aji Aliadi, Aji Bagus Saputra, Ananda Putra Wahyudi. Kemana Ananda? Enggak masuk ya. Semoga Ananda ini tidak bolos, karena biasanya dia sering bolos ketidakhadirannya. Kemudian Anas Setiawan, Kananta Chandra Kusuma, kemudian Andra Resi, ya, udah ya. Kemudian ada yang belum diabsen. Siapa? Nomor 23, Chandra Juniarta ya. Kemudian Ardi Prasetyo, ya, sudah ya. Nah, sebelum kalian mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita harus merasakan bahwasanya bahwa pembelajaran hari ini adalah menyenangkan ya. Kemarin dengan semboyan kita apa? SMK Paron apa kemarin? Ya. Mari kita ulangi dulu. SMK Paron, jaya jaya, siap kerja. Nah, itu adalah untuk menghilangkan kejenuhan pada diri kita. Kemudian manfaatnya memberi pelajaran yang akan dipelajari hari ini adalah karena pentingnya pengisian. Kalau kita tidak bisa memahami pengisian, contohnya apa? Karena aki yang kita gunakan lama-lama akan mengakibatkan rusak. Padahal harga aki sendiri cukup mahal. Itu pada aki motor saja harganya sekitar 100 lebih, apalagi pada mobil. Tergantung pada mereknya. Untuk meminimalisirnya maka kita harus mempelajari pada sistem pengisian ini ya. Kita berikan aplaus dulu atas semangatnya kalian. Nah, diibaratkan sistem pengisian, siapa yang paham?
anu dulu nunjuk. Seperti tandon air. Ardi bisa mengartikan bahwasanya sistem pengisian seperti tandon air. Apa Ardi mengartikannya? Seperti tandon air. Mungkin ada yang bisa membantu seperti tandon air. Apa yang terjadi apabila kita di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak ada tandonnya? Kalau kita sering gunakan airnya itu, lama-lama apa? Nah, lama-lama akan habis. Seperti itu juga pada pengisian. Kalau sering digunakan, tidak ada yang mengisi, maka lama-lama akan habis. Nah, sebelum kalian menginjak di materi pada pengisian ini, alangkah baiknya Bapak akan memberikan pretest terlebih dahulu. Karena untuk mengetahui seberapa kemampuan kalian tentang pemahaman pada pengisian. Ini ada, dibuka HP-nya dulu, ada 10 soal yang sudah di dalam classroom ya, di dalam classroom. Dibuka dulu. Ada sudah muncul. Gmail. Itu adalah Google Workspace. Nah, sambil dikerjakan ya di sana. Dibuka dulu. Untuk memahami seberapa pemahaman kalian pada pengisian sebelum kita menginjak. Nah, ini ada ayo sambil dikerjakan bersama-sama. Yang bisa mengerjakan segera dikerjakan pada udah sampai di nomor berapa? Saya kasih waktu sampai 2 menit lagi ya, karena Ardi maju Ardi. Kan nggak bisa kan di situ. Di sini saja. Ardi maju dulu. Untuk melihat seberapa kemampuan. Hati-hati ya Ardi. Nanti dapat berapa Ardi?
Yang lain tetap fokus di pembelajarannya. Nah ini jangan guyang-guyu le. Nanti berapa nilai dari Ardi, kemudian ada evaluasi. Kita akan melihat kemampuan awal pada Ardi terlebih dahulu. Kalau sudah diklik. Ada 10 soal. Berarti Ardi diberikan 5 soal saja ya. Dia sudah benar 1, tadi salah 1, masih 3 nomor lagi. Kemudian ini nomor keempat. Dan terakhir. Dah. Ya. Dikembalikan dulu ya tempat duduknya. Nah, itu adalah pretest yang mana kemampuan dari kalian. Sebelum kita menginjak lebih jauh lagi. Nah, tadi diibaratkan pada sistem pengisian diibaratkan sebagai tandon air, yang mana dia menjamin ketersediaan dari air tersebut. Begitu pula pada pengisian di kelistrikan, dia akan menjamin ketersediaan listrik, karena pada penggunaan listrik berbagai macam ya. Kalau sudah selesai, disimpan HP-nya, disimpan dulu. Disimpan dulu. Nah, kita akan fokus pada pembelajaran Bapak. Ditaruh di saku dulu ya. Ditaruh di saku dulu. Nah, ini ada berbagai macam komponen pada pengisian. Kalau tadi kalian sudah tahu, pada pengisian adalah menjamin ketersediaan arus listrik, karena penggunaan listrik berbagai macam. Apa saja kayak yang kamu tahu listrik itu? Ya, komponennya pada pengisian adalah baterai. Baterai fungsinya sebagai apa kemarin? Sebagai sumber arus listrik. Kita berikan aplaus dulu. Yaitu sebagai. Nah, ini penggunaan baterai itu sangat berbagai macam. Untuk kegunaan starter, pengapian, kemudian apalagi
apa lagi? Penerangan, kemudian AC. Nah, lama-lama apabila seperti di grafik ini ya, seperti di grafik ini, kalau penggunaannya akan semakin lama, performa akan semakin menurun kalau tidak diisi. Maka dari itulah pentingnya kita mempelajari pada sistem pengisian. Nah ini, baterai yang dikembalikan kondisinya dengan melakukan pengisian baterai dari sumber energi listrik lainnya. Ini fungsinya untuk menjamin ketersediaan energi listrik dengan mengisi kembali baterai setelah dipakai. Komponen-komponennya ada apa saja, Ardi? Yang pertama kemarin saat pembelajaran kelas 2, komponennya. Ya, ada kunci kontak, kemudian Aji, baterai, pada Budi, pada lampu indikator, Susena, fuse, kemudian Aan, kemarin pada pengisian apa saja? Alternator. Udah ya, kita berikan aplaus dulu. Bahwasanya masih mengingat atau memahami di kelas 2. Nah, ini salah satu komponennya. Baterai yaitu sebagai sumber arus listrik. Dialah yang bekerja pertama kali saat mesin mati. Untuk menghidupkan yang digunakan adalah baterai. Kemudian ada kunci kontak, menghubungkan dan memutuskan arus listrik dari apa, Ardi? Dari lampu ya ke regulator. Kemudian ini sebagai pertanda lampu indikator. Bahwasanya pengisian yang normal ketika dikontak lampu ini nanti harus menyala. Kemudian saat mesin sudah berputar harus mati. Itu pada lampu indikator sebagai tanda bahwasanya pengisian sedang bekerja. Kemudian ada alternator. Alternator adalah fungsinya untuk apa kemarin? Ayo, mengubah energi listrik menjadi gerak. Kebalik ya, itu adalah motor starter. Itu apa? Benar sekali, kita berikan aplaus dulu. Ini adalah pada alternator. Di dalam alternator kemarin ada apa saja? Ada yang paham kemarin? Di dalam komponen alternator, rotor, kemudian apa lagi? Puli, kemudian apa lagi? Tunjuk dulu ya. Ya. Stator, terus apa lagi? Ya, Budi. Rectifier. Ya, semuanya benar, kita berikan aplaus dulu. Nah, ini komponen-komponen alternator yang sudah kalian dipelajari di kelas 2. Ada rotor, kemudian ada stator, kemudian ada rectifier atau dioda, kemudian ada brustle. Nah, ini puli kemarin fungsinya adalah sebagai apa, Andra? Tempat sebagai fan bell. Kita berikan aplaus dulu pada. Kemudian setelah puli dan ada kipas. Di kipas fungsinya untuk apa kemarin? Benar sekali, kita berikan aplaus dulu. Nah, setelah puli dan kipas ada rotor. Kemarin rotor fungsinya apa? Kemarin rotor. Untuk membangkitkan medan magnet atau kupu-kupu magnet. Kita berikan aplaus dulu. Nah, ini setelah puli, rotor, kemudian tentu apa kemarin? Ini
Ini kan ada rotor. Terus ini apa kemarin ini? Stator. Fungsinya untuk apa kemarin? Munawir. Untuk menghasilkan arus AC. Kita berikan teplos dulu pada munawir. Kemudian di dekatnya stator apa ini? Haji Ali apa? Dioda atau rectifier. Fungsinya apa kemarin? Untuk mengubah arus AC ke DC. Kita berikan applause dulu. Ternyata kalian masih ingat ya bahwasanya komponen-komponen alternator itu ada rotor, ada stator, ada rectifier. Kemudian tentu masih ada lagi ya yang belum. Ada yang bisa tunjuk tangan? Ternyata ini masih ada yang belum. Tadi kan ada fan belt, kipas, kemudian rotor, stator, kemudian rectifier. Apa? Ayo, mungkin ada yang bisa angkat tangan. Aan, belum ada suaranya. Apa ini kemarin? Apa? Yang bisa, nanti mungkin bisa Bapak beri hadiah. Yang bisa. Apa? Apa? Benar sekali bahwasanya fungsi dari ini adalah mengatur besarnya arus sesuai dengan putaran mesin. Kita berikan aplaus dulu. Nah itu. Tadi ada rotor, kemudian ada stator. Nah, kemudian ada sikat. Sikat ini adalah untuk mengalirkan arus dari ke slip ring. Kalau yang positif adalah terminal F, kalau yang negatif E, yang kemudian dialirkan ke sini akan dialirkan dari yang E itu ground, yang F itu adalah positif. Dari stator yaitu kumparannya. Ini. Karena yang akan bergesekan sebelum dengan slip ring yaitu ada brustle. Nah, ini dioda atau rectifier tadi, yaitu untuk mengarahkan arus bolak-balik atau AC menjadi DC. Nah, ini ada regulator. Di dalam regulator tidak hanya voltage regulator tetapi voltage relay. Dia bekerjanya ketika lampu pengisian bekerja, dia akan mematikan. Ini ada voltage regulator, kemudian ada voltage relay ya, ini untuk mematikan lampu CHG. Di regulator sendiri ada dua, ada tipe IC dan ada tipe point. Ini adalah salah satu tipe point karena seperti platina ya kerjanya. Ketika dapat arus, kumparan akan menjadi magnet dan menghubungkan. Kelemahannya kita seringkali akan ada kerusakan karena seringkali kontak point. Nah, ini adalah wiring dari diagram sistem pengisian, yang mana kalian harus memahami ada baterai, ada kunci kontak, ada sekring, ada regulator, ada alternator. Nah, ini alternator ada 4 terminal, ada F, E, dan N. Kemudian ditambah dengan B. Posisinya ada di sini. Nih. F, E, dan N. Kemudian yang B ini ada tandanya. Kemudian di regulator ada 6, ada F, E, N, B, I, G, dan
L. Nih, F, E, B, N, I, G, dan L. Karena ini kabelnya pasti akan on 6. 6 kabel ya. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam merangkai pada pengisian konvensional. Ada baterai, ada kunci kontak, kemudian ada lampu indikator. Ini apa tadi, Ardi? Ini apa? Apa? Voltage regulator. Benar sekali. Kita berikan aplaus dulu. Kemudian ini apa? Agil. Alternator. Fungsinya tadi untuk apa? Alternator tadi. Mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Benar sekali. Kita berikan aplaus dulu. Nah, pertama saat kita merangkai otomatis dari apanya? Kalau kita merangkai dari baterai. Kita berikan aplaus dulu. Pertama kita baterai. Baterai ke kunci kontak. Di kunci kontak ada 4. Ada B, ada ACC, ada IG, dan ada ST. ST yaitu nanti dihubungkan dengan starter. Setelah baterai kemudian ada kunci kontak, kita sambungan kemana? Kunci kontak disambungkan kemana? Ke voltage regulator, yaitu lewat kunci kontak IG. Ini outputnya. Kemudian dari voltage regulator menuju ke alternator, yaitu F, terminal F. Kemudian dihubungkan dulu voltage regulatornya dengan alternatornya, N dengan N. Kemudian terminal B dengan terminal B. Kalau E ini warnanya berbeda, berarti apa? Positif atau negatif? Berarti negatif. Berikan aplaus dulu. Setelah negatif kemudian baterai ini disambungkan dengan nih, baterai langsung ke alternator. Kemudian setelah itu kunci kontak IG ke lampu indikator. Nah, ini adalah proses perangkaian yang mana kalian harus bisa merangkai. Karena tujuan nanti di kelas 3 adalah akan mendiagnosis kerusakan pada pengisian konvensional. Nah, inilah seharusnya yang kalian pelajari. Tadi kita masih mereview pembelajaran yang sebelumnya. Di pembelajaran di kelas 2 yaitu kita masih mengingat, tetapi di kelas 3 kita harus mampu mengatasi troubleshooting. Sehingga banyak sekali ya permasalahan-permasalahan di kehidupan sehari-hari pada pengisian. Salah satunya pengisiannya rendah, akinya tidak mengisi, kemudian pengisiannya berlebih. Pengisian berlebih ketika digas tegangannya melebihi sekitar 15 volt. Berarti itu overcharge. Setelah pengisiannya berlebihan, kemudian ada lampu indikator apa? Mati. Kemudian ada suara bergesekan pada slip ring. Suara yang bergesekan itu terjadi pada ini kan ada slip ringnya. Karena sering berputar, otomatis lama-lama akan aus. Itu tadi kita harus mengetahui apa saja kerusakan-kerusakan pada pengisian. Ini kita harus mampu mendiagnosis kerusakan sistem pengisian dan memperbaiki kerusakan sistem pengisian. IPK-nya, indikator pencapaian kompetensinya
kalian harus mampu menganalisis kerusakan sistem pengisian. Diharapkan kalian nanti mampu menganalisis kerusakan sistem pengisian apa saja. Kemudian dapat menguraikan kerusakan sistem pengisian apa saja. Kemudian mampu memecahkan masalah kerusakan sistem pengisian apa saja. Kalau masih ramai kalian keluar saja ya. Terus, nah ini tujuan pembelajaran. Melalui langkah pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik peserta didik, diharapkan kalian harus bisa mendiagnosis kerusakan sistem pengisian dengan mengajukan pertanyaan, mengajukan jawaban sementara, mengumpulkan data, menganalisis data, menyusun simpulan untuk mencapai kompetensi pengetahuan, yaitu dengan mengamati, mencoba, menyaji, dan menalar. Nah, nanti akan ada beberapa kelompok ya mendiskusikan. Ada 4 kelompok dengan Aan Afrizal Kurniawan, Aan, ya itu. Kemudian ada Ahmad Rizky Fatoni, kemudian ada Aditya Restu Pradana, Aditya Eka Pratama, Ajain Wahyu, Yogi Pratama. Itu di kelompok 1. Kemudian di kelompok 2, Afrizal Ghazali, Agil Bagus Susena, kemudian Agus Rahmat Adi Pratama, Ahmad Munawir, dan Ahmad Reza Fauzi. Seperti yang terdata ini, kalian nanti sudah terbagi kelompok-kelompoknya ya. Nanti kalian mendiskusikan sesuai dengan yang ada di dalam Nah ini, kalian harus mendiskusikannya. Yaitu sebutkan 4 diagnosa kemungkinan kerusakan yang sering terjadi pada sistem pengisian konvensional apa saja. Kemudian yang kedua, jika pengisian terlalu rendah, kemungkinan komponen apa yang mengalami permasalahan dan bagaimana cara mengatasinya. Kemudian yang ketiga, apa akibatnya bila pengisian terlalu rendah. Kemudian yang keempat, pada saat mesin hidup, kadang-kadang lampu indikator pengisian menyala, jelaskan. Kemudian yang kelima, apa yang terjadi jika bearing alternator telah aus. Itu. Nantinya kalian harus bisa dengan mendiskusikan permasalahan tadi. Ini diskusinya akan kita lihat bagaimana kerjasama kalian, komunikasi kalian, keaktifannya, dan menghargai pendapat. Tadi sudah melihat kemampuan kalian di kuesis tadi. Kemudian kinerjanya, bagaimana persiapan kalian, keselamatan kerja kalian, prosesnya, hasil kerja kalian. Presentasi akan dilihat gaya bahasanya, sistematika penyampaian, wawasan, dan antusiasnya. Kemudian kalian harus mampu merumuskan masalah dari hasil diskusi tadi. Karena banyak sekali permasalahan di alternator ya. Ada tadi, permasalahannya apa tadi? Yang sempat kamu alami saat kamu prakerin di pengisian. Salah satunya apa? Ketika kita mengendarai, kalau tidak paham pada motor, pada mobil, pada motor saja. Apabila digunakan sehari-hari, tiba-tiba mogok dan sering tekor, apa yang? Salah satunya apa itu? Salah satunya apa? Pengisian itu berlebihan atau tidak ada pengisian? Kalau seperti itu. Tidak ada pengisian. Nah ini, kalian harus mampu merumuskan masalah. Karena ada berbagai macam permasalahan, yaitu pengisian baterai berlebihan, pengisian baterai rendah, tidak ada pengisian, lampu pengisian tidak menyala. Seperti kejadian di
Nah, ini adalah salah satu kerusakan yang terjadi apabila pengisian tidak bekerja dengan normal. Nah, ini salah satu pada aki yang mana overcharge, ketika itu akan diperiksa tegangannya, ternyata tegangannya lebih. Ini dia akan menggunakan multitester. Pada saat digas tegangan naik di atas 15 volt, berarti dia mengalami overcharge. Seharusnya harus di bawah 15 volt. Nah, itu tadi. Tentu ini sebagai bahan diskusi kalian. Karena banyak sekali kendala-kendala pada pengisiannya ya. Kadang dia tidak ngeground. Ini dia melakukan pembongkaran untuk melepas pada alternator. Nah, ini dia sudah mulai menemukan alternatornya. Berarti ini di cara kerjanya seperti taspen, dicek tegangannya. Bagian yang B itu tadi kan ada E, ada F dan N, ini yang B diperiksa. Itu sebagai bahan diagnosis kalian. Nah, ini apa yang terjadi pada kendaraan tersebut? Kendaraan tersebut adalah bermasalah. Penyebabnya apa tadi? Overcharge. Bagaimana solusinya? Tentu harus mengganti komponen yang bermasalah tadi. Kita beri applause dulu. Nah, ini pertama kita memeriksa apabila tidak normal, berarti ada kerusakan, kemudian dianalisis ya. Karena banyak sekali nanti permasalahan-permasalahannya. Dengan melihat kajian literatur, tentunya dengan melihat bahan ajarnya. Nanti kalau kalian kebingungan saat mendiskusikan, kalian melihat di bahan ajarnya. Di sana akan banyak sekali permasalahan-permasalahan pengisian rendah, kemudian pengisiannya berlebih, kemudian tidak ada pengisian, kemudian timbul suara berisik, lampu pengisian mengalami gangguan. Di sana sudah ada di bahan ajar. Kemudian dengan melihat buku pedoman sudah disampaikan. Tinggal kalian mau tidak membaca, yaitu di bagian kelistrikan halaman 6 ya, sebagai bahan diskusi nanti. Ini nanti akan dibagikan ya, saat kalian akan berdiskusi nanti. Ada bahan ajar, kemudian ada buku pedoman, kemudian bagaimana solusinya. Nah, ini solusinya dengan cara dibatasi ada berbagai macam permasalahan tadi. Dan ini ada setelah kalian mempresentasikan tadi,
nanti akan dibuktikan dengan praktek. Nah, ini ada langkah-langkah pemeriksaannya. Itu. Mari kita berdiskusi terlebih dahulu dengan mengambil kursi dulu ya. Berdiskusi dulu. Diambil kursi yang di belakangnya. Atau digeser saja ini. Digeser berhadapan dua-dua. Kita akan berdiskusi. Berhadapan. Nah, ini. Kita akan mendiskusikan. Berdiskusi. Akan diberi waktu sekitar 10 menit ya. Dengan mendiskusikan ini soalnya udah itu dikerjakan dulu. Nanti kalau sudah bisa dipresentasikan ke depan ya. Salah satu kelompok membacakan. Ada yang sudah? Belum. Kuwi ning polpen iki. Lah kuwi wis ana tulisane to. Udah ya. Karena waktunya sudah habis, maka maju ya yang pertama. Sebutkan 4 diagnosis kemungkinan kerusakan yang sering terjadi pada sistem pengisian konvensional. Apa? Sambil berdiri. Ke depan mempresentasikan. Membawa
hasil laporan yang mendiagnosa sistem pengisian. 1. Pengisian tidak bekerja atau tidak ada pengisian. 2. Pengisian terlalu tinggi. 3. Pengisian terlalu rendah. 4. Timbul suara berisik pada alternator. benar sekali. Kita berikan aplaus di kelompok 1. Kemudian apabila pengisian terlalu rendah, kemungkinan komponen apa yang mengalami permasalahan dan bagaimana cara mengatasinya? Bisa maju ke depan ya dengan hati-hati. Jika pengisian terlalu rendah, kemungkinan komponen apa yang mengalami permasalahan dan bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, permasalahannya adalah 1. Penyetelan armatur gas terlalu rapat. Cara mengatasinya yaitu menyetel armatur dengan setelan standar. Lalu yang kedua ada slip ringnya kotor. Cara mengatasinya dengan cara membersihkan slip ring yang kotor tersebut. Yang ketiga, permasalahannya adalah rectifier rusak. Dengan cara mengatasinya yaitu dengan cara mengganti. Berikan aplaus dulu ke kelompok 2. Ya, kembali lagi. Kemudian hasil diskusi apa akibatnya bila pengisian terlalu rendah? Bisa dipresentasikan kelompok mana? Bayu Susena, coba maju ke depan. Bila pengisian terlalu rendah, maka akan mengakibatkan 1. Pengisian baterai kurang. Pengisian baterai kurang sempurna. Energi listrik yang disimpan baterai kurang sehingga mesin tidak dapat restarter. 2. Baterai tidak dapat menyimpan energi listrik. 3. Usia pemakaian baterai lebih pendek. Benar sekali, kita berikan aplaus dulu di kelompok 3. Kemudian apabila pada saat mesin hidup kadang-kadang lampu indikator pengisian menyala. Jelaskan. Bisa diberikan ke Budi. Budi. Ya. Lampu indikator pengisian terkadang menyala saat mesin itu disudahkan oleh Kurang keras ya. 1. Temannya Lead valve rusak atau slip. Yang kedua, spring igi atau kotak tidak baik. Yang ketiga, alternator tidak membangkitkan listrik. ya, kita berikan aplaus dulu di kelompok 4. Kemudian yang terakhir, apa yang terjadi jika bearing alternator telah aus? Andra. Jika bearing alternator telah aus, maka akan menyebabkan suara berisik pada alternator. Ya, benar sekali, berikan aplaus dulu. Ternyata saling berlomba ya di masing-masing kelompok ini. Mungkin ada salah satu kelompok yang bisa menyimpulkan dari semua pertanyaan tadi. Ada yang bisa menyimpulkan? Dengan melihat pertanyaan tadi, bisa disimpulkan? Aan mungkin bisa maju ke depan untuk menyimpulkan di kelompok 1. Aan maju ke depan dulu, Aan. Untuk menyimpulkan semua hasil diskusi permasalahan tadi. Bisa disimpulkan bahwa diagnosis kerusakan yang terjadi pada sistem pengisian konvensional. 1. Pengisian tidak
terlalu tinggi. 3. Pengisian terlalu rendah. 4. Timbul suara berisik pada alternator. Jika pengisian terlalu rendah, kemungkinan komponen yang mengalami permasalahan dan bagaimana cara mengatasinya. Permasalahan 1. Penyetelan armatur gak terlalu rapat. Cara mengatasi dengan cara menyetel. Slip ring kotor. Cara mengatasi dengan cara membersihkan. 3. Rectifier rusak. Cara mengatasi mengganti. 3. Bila pengisian terlalu rendah, maka akan mengakibatkan 1. Pengisian baterai berkurang. 2. Sempurna energi listrik yang disimpan baterai berkurang sehingga mesin tidak dapat distarter. 3. Baterai tidak dapat menyimpan energi listrik. Dan 4. Usia pemakaian baterai lebih pendek. 4. Lampu indikator pengisian terkadang menyala saat mesin hidup disebabkan oleh 1. Drip bell rusak atau slip. 2. Sekring G atau kontak tidak baik. C. Alternator tidak mematikan listrik. 5. Jika bearing alternator telah haus, maka akan menyebabkan suara berisik pada alternator. Ya, kita berikan dulu atas kesimpulan di diagnosis. Yang mana hasil diskusi kita tadi ada 4 kemungkinan permasalahan pada pengisian, yaitu ada pengisian yang terlalu rendah, kemudian pengisian terlalu overcharge, kemudian pengisiannya lampunya tidak menyala, kemudian apalagi lampunya bisa menyala terus, kemudian ada suara kerusakan pada alternator, yaitu suaranya berisik. Itu adalah sebagai landasan kalian ketika akan melakukan praktek hari ini ya. Ini kalian sudah bisa menggunakan dengan kajian literaturnya, kemudian bisa menggunakan buku manualnya, kemudian kita bisa menggunakan solusinya. Ini adalah langkah-langkahnya saat kalian melakukan praktek dengan melihat LKPD-nya. Nanti kalian harus mampu memeriksa nih job sheet atau lembar kerja pada peserta didik. Sudah Bapak persiapkan, kalian harus mengisi saat praktek. Di sana nanti ada berbagai prosedurnya. Nih, yang pertama kalian harus menggunakan peralatan servis sesuai dengan fungsinya. Kalau kita akan praktek, otomatis yang kita gunakan adalah multi tester atau AVO untuk mengatur apakah ada putus atau tidak. Kemudian kita bila perlu mintalah buku manual. Mana buku manualnya? Kita bagikan dulu di buku manualnya. Nih kalau buku manualnya. Ada yang kurang? Nah ini, saat kalian akan melakukan praktek, lihat dulu standar dan spesifikasinya. Kemudian hindari tindakan yang dapat mengganggu keselamatan kerja. Kalian harus berhati-hati ya, karena sekali saja kalian salah menyambungkan min dan plusnya akan terjadi konslet. Nah ini, nanti kalian harus mengecek baterai, mengecek
fan belt, karena kalau fan beltnya sudah dalam artian kendor, dia tidak akan bisa memberikan pengisian yang baik pada aki. Karena umur pasti fan belt akan renggang ya. Nah ini ada mengecek wear harness, kemudian kunci kontak dan sekring. Yang pertama kalian harus lihat, ada beberapa kelompok praktek ya. Kita akan melakukan praktek. Mungkin perwakilan bisa maju ke depan. Maju dulu dengan membawa job sheet, duduk. Nah ini dia akan melakukan praktek. Duduk dulu. Nanti kamu harus menyesuaikan seperti itu. Suara tidak normal atau masih normal dengan melihat job sheet. Nih. Itu ya. Kemudian setelah itu memeriksa kaki ohmmeter terhadap terminal yang akan diuji. Hubungan kedua terminalnya baik atau tidak dengan melihat di buku LKPD. Bisa maju ke depan. Jadi kamu memeriksa pada ininya. Seperti di slide sana. Nih, berarti terminal kamu memeriksa pada ininya, putarannya apakah ada dipasang dulu. Sudah? Kalau sudah, maka kamu selanjutnya dipraktek memeriksa pada rotor. Berarti harus melepas. Kamu harus melihat terminalnya dulu. Terminal B dan N ini. B, kalau ini E, F, N. Apakah ada sambungannya atau tidak? Diposisikan di ohm terlebih dahulu. Kita akan coba dipegang dulu. Berarti ini bisa bekerja ya. Sebelum kita gunakan, kita kalibrasi dulu di posisi 0. B dan E, F, N. Nah ini. Berarti dia masih bekerja dengan baik karena jarum bergerak. Setelah itu kamu juga melakukan pembongkaran. Kalau kamu memeriksa pada rotor, kamu memeriksa pada stator. Nih. Dilihat ininya. Periksa hubungan kumparan rotor menggunakan ohmmeter dengan antara slip ring. Berarti kamu
menggunakan ini. Dengan melihat gambar ya. Tolong dibantu dulu. Diposisikan sana. Nah ini. Bahwasanya masih berfungsi. Kemudian kamu memeriksa hubungan antara komponen stator dengan massa stator ini. Kamu harus memeriksanya apakah berhubungan dengan massa. Nah ini dicari kumparannya. Kalau tidak bergerak berarti tidak ada hubungan dengan massa, tidak ngeground bahasanya ya. Itulah praktek di mana kita memeriksa pada rotor dan stator, kemudian proses penggerakannya. Kemudian nanti setelah itu dilengkapi hasil pemeriksaannya seperti data ini ya. Nih nanti kalian harus mengisinya sebagai laporan praktek kalian, yaitu ada mengecek baterai, mengecek fan belt, mengecek wire harness, kunci kontak, sekring, dan regulator. Tuh. Bisa kembali lagi dengan membereskan alat-alatnya dulu. Dikembalikan ya. Udah. Nah, bahwasanya setelah kalian mendiskusikan tadi, kemudian mampu menemukan permasalahan, kemudian kalian bisa mengetahui gejala-gejalanya, apa saja kendalanya. Berarti kalian harus tahu bahwasanya ada fan belt yang terputus, kemudian ada alternator rusak, yang mana kalian sudah memeriksanya tadi, yaitu ada rotor coil, stator, kemudian brush habis, dioda putus. Kemudian bisa dipengaruhi oleh wiringnya juga. Nah ini, tadi kita sudah mendiskusikan pada pengisian yang rendah. Bisa jadi tali kipasnya yang kendor karena kurang kencang, akhirnya putaran pada alternatornya tidak bisa maksimal mengisi di aki. Mungkin tempat duduknya bisa kembali lagi. Nah ini salah satunya. Nah ini ada tadi seperti yang Bapak sampaikan, bahwasanya kalian harus mampu mengatasi
permasalahan ya, mendiagnosis ada pengisian rendah karena tali kipasnya, kemudian ada karena alternator rusak, slip ring kotor karena sering berputar, seringkali harus mengganti. Saat kalian prakerin, apakah pernah melakukan kerusakan pada alternator? Sering atau tidak? Siapa yang sering? Yang sering siapa? Kemudian pengisian tinggi, yaitu tadi overcharge, terminal B mengalami gangguan. Jadi seperti tayangan video tadi melebihi 15 volt. Kemudian ada timbul suara yang berisik karena yang tadi diperiksa oleh Haji Ali Yadi. Kemudian permasalahannya lampu JHG tidak menyala. Ini. Jadi kesimpulan dari pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan, ada 4 permasalahan pada pengisian, yaitu ada pengisiannya tidak mengisi, pengisian terlalu rendah, pengisian terlalu overcharge atau tinggi, lampu JHG tidak menyala, kemudian lampu JHG tidak mati saat mesin hidup, yaitu ketika kunci kontak on, lampu JHG harus menyala dulu bahwasanya mengisi. Kemudian ketika putaran mesin berputar harus mati. Nah ini, sebelum mengakhiri bahwasanya Bapak akan melakukan penilaian pengetahuan dulu. Tadi sudah di pretest seberapa kemampuan setelah kalian berikan pembelajaran pada Bapak. Ini Bapak akan memberikan hasil evaluasi. Nah ini nanti diberikan nama lengkap ya, kelasnya mana, diisi dulu. Kemudian ini ada pertanyaan pilihan mana yang kalian jawab. Apakah ada perbedaan setelah pembelajaran hari ini? Kemudian kalian harus menjawab komponen-komponennya, regulator di mana, baterai di mana, kunci kontak di mana, kemudian hubungan dari bagian berikut. Alternator ikutnya yang mana? Apakah alternator fungsinya untuk menghindari arus balik dari baterai ke alternator? Itu yang harus kalian kerjakan. Ini ya, Bapak akan membagikan soalnya. Dikasih nama ya. Ini sebagai bahan evaluasi. Ajal Adi sudah selesai?
Kalau sudah dikumpulkan semua ya. Nanti akan sebagai bahan evaluasi kalian pada pembelajaran hari ini. Ada yang sudah terkumpulkan? Kemudian bahwasanya sebelum selesai minggu depan kalian harus mempelajari sistem starter. Kalau hari ini kita mempelajari pengisian, kita mempelajari sistem starter. Karena tanpa ada sistem starter tentu tidak akan bisa berputar ya pada mesin. Karena sebagai langkah awal. Kemudian kita melakukan refleksi pembelajaran pada hari ini. Nanti kalian menulis nama lengkapnya, kelas 12 TKROA, kemudian hari tanggal, materi pembelajaran hari ini. Karena berbagai macam kalian harus mengisi pembelajaran hari ini, ada sistem pengisian. Bagaimana proses pembelajaran hari ini? Apakah tidak menarik atau sangat menarik? Kalian bisa mengisi dari 1 sampai poin 5. Kemudian kalian harus mengisi metode apa dalam pembelajaran ini yang sangat kalian sukai. Apakah ceramah diskusi, tanya jawab, observasi, unjuk kerja praktek, atau presentasi. Kemudian nanti kalian harus mengisi menurut Anda media apa yang paling menarik bagi Anda dalam belajar. Apakah buku, Google Sheet, PowerPoint, CD repair manual, video YouTube, media praktek, atau benda kerja. Kemudian bagaimana waktu pembelajaran yang dilaksanakan menurut Anda. Apakah terlalu singkat atau terlalu lama. Kemudian seberapa pantas Anda mengikuti pembelajaran hari ini. Apakah tidak antusias ataupun sangat antusias. Kemudian apa yang menjadi saran dan masukan Anda supaya kami bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Tuh. Jadi nanti setelah pembelajaran hari ini kalian harus mengirim agar menjadi refleksi dari Bapak. Mungkin sebelum kalian pulang bisa dikembalikan dulu ya alternatornya itu ke depan karena bengkel kita di depan. Kembalikan dulu. Kembalikan. Dikembalikan dulu. Kemudian buku-bukunya kita kembalikan dulu. Dikembalikan dulu ya. Jadi kita tetap berusaha membiasakan untuk bersih. Datang bersih, pulang juga bersih. Sudah ya. Ada yang ketinggalan bisa untuk ya. Nanti kalau pulang kalian harus hati-hati. Jangan sampai kamu melampiaskan saat pulang langsung belayar-belayar ya. Kalian sukanya kan kalau di parkiran seperti itu. Nanti kalau konangan Bapak knalpotnya bisa dibuang. Ya. Udah. Mungkin bisa disiapkan dulu untuk pulang dari Aan. Belum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai.
Saya terima kasih atas pembelajaran hari ini karena excellent sekali. Berikan tepuk tangan dulu. Kemarin semboyan kita apa? SMK Baron? Siap kerja. Tuh. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya berjabat tangan. Satu persatu ya.